Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat rate limit di Fast API menggunakan Redis. Eh, Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Halovina Tutorial. Nanti teman-teman bisa mengikuti yang playlistnya adalah Fast API Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa nantinya teman-teman ikuti. Oke, kita sekarang kembali ke tag editor atau kita kembali ke bahasan kita. Saya di sini punya activity diagram yang menggambarkan bagaimana nanti sistem yang kita bangun bekerja. Pertama, kita punya dimulai dari user melakukan top up saldo, kemudian dia akan mencek datanya ke Redis, ada apa enggak. Kenapa ini kita menggunakan Redis? Karena ketika kita membangun rate limit, tentunya kita nanti perlu membatasi satu user, misalnya di kondisi yang kita bangun adalah kita akan membatasi setiap user hanya bisa melakukan satu request dalam 1 detik. Makanya kita memerlukan Redis, karena Redis punya fitur di mana kita bisa menyimpan data uh, dan mesetnya berapa lama data itu akan expired. Setelah itu, kalau misalnya eksis datanya ada, nanti akan dicek, si APIs akan memberikan respon to money request for user XXX misalnya. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Kemudian setelah itu nanti baru si API service ini akan melakukan pengecekan ke DB apakah user eksis atau enggak di database. Kalau misalnya ada, nanti dia akan mengupdate balance, baru akan save aktivitas atau aktivitas top up-nya ke Redis kembali dan akan men-set juga expirednya dalam waktu 1 detik. Oke, ini adalah gambaran besar dari sistem yang akan kita bangun. Hal pertama yang perlu teman-teman lakukan setelah ini, teman-teman perlu punya ya, atau perlu menginstal pertama dalam SQL dan kedua dari Redis. Ini teman-teman bisa menggunakan Docker. Caranya tinggal bikin sebuah file dengan nama docker compose.yaml, tapi pastikan juga sebenarnya di lokal komputer teman-teman juga sudah terinstall Docker. Jadi bisa menggunakan ini untuk misal DB MySQL-nya. Terus nanti teman-teman bisa juga menginstal Redis dengan cara seperti ini. Redis, image, container name, restart-nya ini selalu set sebagai always, port-nya ini adalah port default, ini adalah port yang diekspos oleh si Docker. Caranya gimana? Cara cukup mudah sebenarnya. Teman-teman tinggal jalankan Docker compose admin d ya, seperti ini nanti. Oke, setelah teman-teman nanti menginstal Docker-nya, apa yang perlu dilakukan? Teman-teman nanti perlu menyiapkan struktur project-nya. Oke, sudah menginstal MySQL, sekarang tinggal menyiapkan struktur project-nya. Struktur project-nya seperti apa? Struktur project yang akan kita bangun adalah seperti ini. Pertama ada app, ini adalah app-nya. Kemudian ada main.py, ada CRUD.py. Main.py ini sebagai logic utama pas API dan endpoint nanti kita simpan di sini. Kemudian ada CRUD.py, berisi fungsi-fungsi interaksi dengan database seperti create, read, update, dan juga delete. Terus ada database.py ini konfigurasi dan session database SQL Alchemy, nanti akan kita simpan di database.py. Terus ada juga model.py. Di sini kita akan melakukan structure tabelnya yang table top up saldonya table untuk menyimpan top up saldo itu nanti seperti apa struktur tabelnya. Oke, terus ada skema. Ini adalah model Pydantic untuk validasi request dan respon. Ada config.py ini berisi pengaturan koneksi seperti database, koneksi database MySQL dan juga Redis. Terus ada dependensi, ini juga ya hal yang paling penting. Di sini nanti kita akan membangun fungsi untuk memanage rate limitnya. Oke, tadi kita ngomongin tentang model.py terkait dengan model table dari database menggunakan SQL Alchemy. Sekarang kita akan ke DB MySQL. Nah, bagaimana relasi database-nya? Relasi database-nya seperti ini. Pertama, teman-teman buat sebuah database dengan nama TopUpDB.
Terus bikin satu table dengan nama user. Selanjutnya bikin table baru dengan nama transaction. Jadi user ini berisi tentang berisi field ID, username dan juga balance setelah created add. Terus di table transaction berisi ID, user ID, amount, status, created add. Nah ini jadi foreign dan juga foreign key ke table user menggunakan user ID. Oke, ini adalah struktur SQL relational database untuk project yang kita bangun. Oke, kita sekarang berpindah ke requirement. Ngomong-ngomongin requirement, apa aja sebenarnya yang perlu kita butuhkan di project kita? Pertama tentunya karena kita menggunakan framework Fast API, pasti kita perlu Fast API framework. Terus tadi kita udah ngomongin SQL Alchemy sebagai tools untuk mengorkestrasi akses ke DB, kita pakai SQL Alchemy. Terus PyMySQL ini juga kita perlukan sebagai tools atau library untuk connect ke DB.MySQL. Terus ada library Redis, ada Pydantic email, ada python.env, terus ada Pydantic setting. Ini semua tools yang kita butuhkan. Caranya gimana? Kalau teman-teman membuat sebuah file dengan nama requirement.txt, caranya tinggal seperti ini. Pip install min-r requirement.txt. Nah, ini sudah terinstall. Sekarang kita ke config.py dulu. Kita tadi sudah membahas struktur projectnya. Sekarang kita berpindah ke config.py. Ini adalah file yang berisi konfigurasi koneksi ke database, termasuk ke database Redis. Jadi kita set variabelnya, ada database, ada hostname, ada port, ada password, ada name, ada database name, ada username. Dan juga untuk Redis kita perlu Redis host dan juga Redis portnya seperti apa. Terus ini koneksi ke MySQL-nya bisa langsung kita set di sini. Kita tambahkan seperti ini database URL. Jadi nanti di database.py di sini kita tinggal memanggil database URL-nya apa? Setting database URL. Ini untuk engine, create engine MySQL. Nah, ini database.py ini adalah SQL engine ya. SQL engine yang kita buat menggunakan library SQL Alchemy. Jadi pola-polanya juga mengikuti aturan-aturan yang ada di framework SQL Alchemy. Oke, sekarang kita berpindah ke setelah kita telah membahas config database.py, sekarang kita berpindah ke models. Model ini berisi data struktur table yang kita bangun ya. Pertama tentunya kita tadi sudah membuat sebuah query SQL berisi tentang create table user dan juga create table transaction. Ini adalah strukturnya menggunakan SQL Alchemy. Nanti kita akan memanggil atau mengorkestrasi structure field table-nya menggunakan SQL Alchemy. Bentuknya seperti ini. Ada ID, username, balance, created add, dan juga amount kalau untuk tabel transaksi. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita buat lagi? Kita tadi sudah membahas ya config, database, model. Selanjutnya kita berpindah ke skema. Skema ini adalah ibaratnya kita bikin satu struct yang nanti akan memfilter setiap data yang masuk dan juga setiap data yang keluar. Ini fungsinya dari si skema. Jadi misalnya skema ini karena bentuk di JSON, jadi misalnya nanti ada user ID, ada amount. Nah ini dia, jadi si skema ini atau si API yang kita bangun nanti dia hanya bisa menerima data yang bentuknya dengan field atau objek user ID dan juga amount. Kemudian respon, kalau sukses dia akan memberikan respon message user ID ngebalance. Kalau error ya ini akan responnya seperti ini, ada detail. Kalau responnya tinggal memberikan JSON respon dengan body detail. Oke, ini adalah skema. Kita sudah bahas tadi apa? Config, database, models. Sekarang kita berpindah ke main.py. Ini yang
salah satu hal yang paling penting ya, bukan paling penting juga sih, sebenarnya semuanya penting, tapi ini salah satu yang akan pertama kali dieksekusi ketika nanti kita menjalankan Fast API framework-nya. Pertama, teman-teman perlu men-setup app-nya, ini yang paling penting nih. Ini kita setup dulu caranya gimana, ini adalah komponen paling penting, jadi tinggal app, terus sama dengan Fast API, ini adalah metode default dari Fast API framework, dan teman-teman tinggal mengimportnya from Fast API, import Fast API. Terus kita bikin middleware HTTP. Middleware HTTP ini adalah middleware yang kita gunakan untuk meng-cache atau menyimpan data ke Redis. Sebenarnya bukan menyimpan data ke Redis, ini lebih ke arah middleware to catch request body, melakukan catch request body-nya. Terus, nah ini adalah main project kita. Kita bikin satu endpoint dengan nama top up. Nah, skemanya kita cara menerapkan skema yang tadi ada di sini seperti ini caranya, respon model. Ini adalah nanti responnya seperti ini, top up respon, kemudian statusnya 200, dependensinya ini adalah ke rate limit per user. Jadi maksudnya gimana dependensi? Jadi sebelum kita masuk ke main function top up saldo, si service akan mengarahkan kita terlebih dahulu ke metode rate limit per user. Ini ada di file dependensi, kita simpan di sini. Nah, ini adalah file utama atau fungsi utama dari rate limit. Pertama yang perlu perhatikan di sini adalah rate limit per second dan rate limit duration. Seperti yang sudah kita bahas tadi di activity diagram, di mana kita akan melakukan pengecekan ke Redis sebelum melakukan pengecekan user ke dalam database MySQL. Jadi di data yang ada di Redis ini hanya disimpan dalam waktu 1 detik, dan setiap request nanti akan melakukan pengecekan ke Redis. Jika terdapat user ID yang sama ditemukan di Redis, otomatis nanti si service akan memberikan return response to many request for user, misalnya user A, to many request for user A, please wait a moment. Oke, sekarang balik ke main.py. Kembali ke dependensi. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan. Ini pengecekannya. Kita set rate limit user ID. Kita kan fungsinya ini ya, rate limit user ID ini key-nya. Terus ini akan melakukan request, current request, Redis connection increment, nyari ada berapa data. Terus, nah ini kalau misalnya current request-nya sama dengan 1, maka Redis connection expired, key rate limit duration. Terus jika ditemukan nih limit rise-nya lebih dari 1, rate limit per second, current request-nya lebih besar dari rate limit per second, jika ditemukan lebih besar, ini kan gini, pertama gini, kalau misalnya kalau misalnya current request sama dengan 1, maka kita akan men-set current request-nya yang sudah ada di set itu menjadi menjadi expired. Terus kita akan melakukan pengecekan kedua, berapa total request, kalau misalnya dia lebih besar dari rate limit per second, rate limit per second itu 1, kalau misalnya ternyata ditemukan ada 2 nih dalam 1 detik, maka otomatis akan langsung memberikan respon to many request for user. Jadi eksekusi penyimpanan atau penambahan top up saldo tidak akan dilakukan, langsung akan memberikan return to many request for user. Oke, kita telah membahas tentang dependensi. Sekarang kita akan coba melihat apa yang ada di crew.py. Nah, sebenarnya
apa yang ada di create.py ini hanya berisi tentang tadi ya, kita memberikan, kalau di sini kita lihat di sini di main.py di bagian top up saldo, pertama itu ada get user. Ini get user ini adalah melakukan pengecekan ke data user. Caranya ini seperti ini. Ini adalah kode-kode yang digunakan atau pola-pola yang digunakan oleh Fast API menggunakan SQL Alchemy. Jadi nanti teman-teman kalau ingin tahu lebih dalam terkait ini, teman-teman nanti bisa mengeksplor SQL Alchemy. SQL Alchemy ini sebenarnya mirip ini ya, seperti dia adalah ORM yang kalau misalnya teman-teman pernah belajar Django model, ya ini sebenarnya satu tipe ya. Django model juga ORM dan SQL Alchemy juga ORM. Tentunya dua-duanya punya cara penerapan yang berbeda. Terus ini ada create transaction. Create transaction itu kalau kita balik ke sini, kapan create transaction akan dibuat? Nah, ini ada nih. Kapan create transaction akan dibuat? Ini. Jadi, kita akan melakukan pertama update user balance, truth update user balance. Kita cek truth update user balance. Oke. Terus setelah itu akan meng-create history transaksinya. Pertama ngupdate dulu, baru kita ngupdate top up saldonya, ngupdate saldonya di table user. Terus setelah itu kita akan mencatat history transaksinya. Jika di sini adalah salah satu proses yang gagal nih, anggaplah ternyata nih kita misalnya di bagian awal ya, ketika mengupdate user, mount-nya salah misalnya. Mount-nya misalnya tadinya harusnya integer, terus kita masukkan misalnya string. Nah, otomatis nanti kan akan gagal tuh. Atau misalnya gini, amount-nya misalnya harusnya integer, kita masukkan float. Dia otomatis nanti akan gagal dan akan di rollback oleh exception kita. Makanya perlu exception di sini. Nanti kodenya akan otomatis melakukan rollback. Oke, teman-teman, demikian kita udah membuat salah satu service untuk melakukan rate limit atau membuat sebuah fungsi rate limit di service top up balance. Kita coba akan jalankan, caranya cukup mudah. Kita jalankan Fast API run main, Fast API run, berbeda dulu, Fast API run app/main.py. Oke, ini adalah portnya. Kita akan coba sekarang, kita akan coba tes. Kita coba jalankan. Saya buka catatan saya. User ID 1, kita cek di database apakah ada user ID 1. User ID 1 ada nih, saldonya 0. Tabel transaksi harusnya masih kosong. Oke. Dan sekarang kita coba run user ID 1. Saldonya 0. Sukses. Kita coba cek, harusnya dia bertambah. Dia bertambah 5.000. Kita cek historinya, harusnya di sini historinya juga masuk. Oke, ini ada historinya. Sekarang kita coba lagi, misalnya kita uji fungsi rate limitnya. Sekarang kita uji fungsi rate limitnya. Saya menggunakan bash scripting untuk melakukan pengujian. Coba uji. Kita akan akan mengirim 3 request. Dalam 1 detik kita akan mengirim 3 request. Harusnya ada salah satu yang sukses. Coba cek. Oke. Rate limit error nih, dan 2 error, 1 sukses. 2 error, 1 sukses. Oke. Kita cek tadi adalah mount-nya 5.000, apakah ada yang sukses? Nah, nambah 100, dan di sini harusnya transaksinya ada, ya, betul. Oke teman-teman,
Jadi kalau misalnya dalam 1 detik ternyata ada user melakukan top up saldo lebih dari 3 kali, atau lebih dari 1 kali, otomatis nanti akan gagal yang sukses yang sekali ini. Misalnya, eee, request yang berikutnya akan kena tuh money request for user. Oke, demikian teman-teman, eee, tutorial singkat kita terkait bagaimana caranya membuat fungsi rate limit di Fast API Framework. Selamat mencoba.